Rasulullah baramulo orang yang penyayang mereka itu ba'alah baramulo menyayangi akan mereka itu oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu, sayangilah olehmu akan orang pada bumi, niscaya menyayangi akan kamu oleh orang pada langit. Luar biasa ketika kita memiliki jiwa penyayang, selalu sayang terhadap makhluk-makhluk Allah, niscaya kita akan disayangi oleh orang yang ada di langit. Sayangi yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kita. Dan baramulo makna ba'alah baramulo orang yang sayang mereka itu bagi orang pada bumi daripada anak Adam dan hewan yang tidak diperintahkan akan hionya tu orang dengan membunuhnya tu nanti tio dengan cara yang baik pada mereka itu ba'alah baramulo berbuat baik oleh Rahman pada mereka itu. Sayangi olehmu akan orang yang kuasa kamu akan bahwa menyayangi kamu akan dionya tu orang daripada jenis makhluk Allah Ta'ala, walaupun hal keadaan tidak yang berakal dengan sayang atas mereka itu. Dan doa kamu bagi mereka itu dengan sayang dan ampunan, niscaya menyayangi akan kamu oleh malaikat. Luar biasa janji Allah terhadap hamba-hamba yang memiliki sifat penyayang di dalam hatinya, yang memiliki sifat pengasih di dalam hatinya, yang selalu keluar di wajahnya senyum terhadap orang-orang yang lain, tanpa ada kedengkian, tanpa ada benci, selalu sayang terhadap saudara-saudaranya. Maka yang seperti ini, kata Allah, dia akan disayangi oleh malaikat-malaikat Allah. Allah akan sayang kepadanya, termasuk juga malaikat-malaikat Allah sayang terhadapnya. Dan baramulo orang yang merahmati akan dionya tu orang oleh yang umum dan bagi ahli langit, ba'alah bagi ahli langit sianan yo orang-orang yang baramulo mereka itu ba'alah baramulo lebih banyak daripada ahli bumi. Perlu kita ketahui, ketika kita sayang terhadap makhluk-makhluk Allah, baik itu yang berakal maupun yang tidak berakal, yang berakal manusia, yang tidak berakal hewan, ciptaan Allah, ketika kita sayang terhadap mereka semua, yang berakal maupun yang tidak berakal, maka Allah akan menyayangi diri kita dan mencintai seluruh isi langit yang ada di langit, seluruhnya cinta kepada kita. Maka selalulah pakaikan dalam kehidupan kita jiwa yang selalu sayang terhadap saudara-saudara kita. Jangankan kita akan menyakiti yang berakal, yang tidak berakal pun tidak akan kita sakiti. Dan tidak boleh bagi seseorang akan bahwa berdoa hionya tu seseorang bagi sekalian yang muslim mereka itu dengan ampunan sekalian dosa-dosa mereka itu, atau berdoa hionya tu seseorang bagi yang fakir dengan seumpamu 100 dinar, dan tiado baginya tu orang anan tiado jihad yang mudah daripadanya tu jihad oleh demikian. Dan berkata hionya tu orang
Baramulo ini ba'alah baramulo daripada sayang dengan makhluk. Karena bahwa sesungguhnya demikian ba'alah sesungguhnya menyalahi bagi nasyara. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kita mengaji sebuah riwayat. Sebuah riwayat yang memiliki hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Apa riwayatnya? Diriwayatkan akan Imam Al-Ghazali dalam lalu mangko dikatakan baginya tu imam, ma fa'alallahu bik, apa yang telah memperbuat oleh Allah dengan engkau wahai Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Faqala, maka berkata Imam Al-Ghazali, au qafani baina yadaihi wa qala li bima qadimta alayya. Maka berkata hianya itu imam telah mendirikan hianya itu Allah akan aku antara hadapannya Allah. Allah mendirikan aku di hadapannya. Wa qala, dan berkata hianya itu Allah, li, bagi aku, bima qadimta alayya, seolah-olah Allah bertanya, dengan apa telah mendahulukan engkau atas aku? Dengan apa engkau datang atas aku? Apa yang engkau bawa bekal untuk menghadapku? Kata Allah kepada Imam Al-Ghazali. Apa jawaban Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Fasirtu azkuru a'mali. Maka jadi aku bajadinya ingat aku akan segala amalan-amalan aku. Jadi aku jadinya menyebutkan aku akan segala amalan aku, kata Imam Al-Ghazali. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali seluruh amalan-amalannya. Waktu di atas dunia saya mengajar, waktu di atas dunia saya berdakwah, waktu di atas dunia saya berbuat kebaikan ini dan itu. Apa jawaban Allah? Faqala, maka berkata hianya Allah, lam akbalha, tidak menerima aku akan dianya tu amalan-amalan. Masya Allah, na'udzubillah. Apa jawab Allah? Aku tidak menerima segala amalan yang telah engkau kerjakan, kata Allah kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wa innama qabiltu minka, lalu bagaimana ya Allah? Dan hanya sesungguhnya menerima aku daripada engkau akan yang mempunyai hari. Ada suatu hari, nazalat zubabatun, turun oleh, bertempat oleh lalat atas tinta pena engkau. Litashraba minhu, karena bahwa meminum hionya tu lalat daripada tinta. Wa anta taktubu, dan baram engkau ba'alah baram belum menulis engkau. Fataraktal kitab, maka meninggalkan engkau akan menulis. Hatta akaz, sehingga mengambil engkau, sehingga mengambil hionyo itu lalat, akan bagiannya itu lalat, karena sayang dengannya itu lalat. Masya Allah, suatu sifat yang sangat mulia di dalam dirinya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Suatu sifat yang sangat mulia yang perlu kita tauladani. Ya. Dikisahkan bahwa suatu kali Imam Al-Ghazali sedang menulis, lalu datanglah seekor nyamuk meminum tinta penanya Imam Al-Ghazali. Tinta penanya Imam Al-Ghazali. Lalu apakah Imam Al-Ghazali menghalau nyamuk tadi? Tidak. Akan tetapi Imam Al-Ghazali membiarkan. Dalam fikirannya, biarkan saja nyamuk ini sekedar mengambil bagiannya.
dia hanya mengambil bagiannya yang telah Allah tetapkan pada tinta penaku ini. Luar biasa. Karena itu, summa qala ta'ala, kemudian berkata Allah Ta'ala, umdu bi'abdi ilal jannah, berlalulah kamu dengan hambaku hingga ke dalam surga. Sehingga para malaikat diperintahkan oleh Allah, hantarkan itu hamba ke dalam surgaku, jangan engkau tinggalkan dia. Ya, karena sifat yang mulia dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi akan kamu, menyayangi hionya tu Allah akan kamu. Dua riwayat, anam padonyo dua riwayat. Anan yo meyakini jazam. Nah, bukan meyakini jazam. Dua riwayat anan yo jazam ateh bahwa sesungguhnya yarhamkum, ba'ala sesungguhnya jawab amar, dan rapa ateh bahwa sesungguhnya yarhamkum, ba'ala sesungguhnya jumlah du'aiyah, dan baramlo hionya jumlah du'aiyah, ba'alah baramlo lebih aula, karena sesungguhnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'ala sesungguhnya gairu mamdud, tidak ditolak. Jadi matan kitab Nasaihul Ibad ini di dalam hadis di belakang, Ar-Rahimu yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dalam riwayat yang lain dituliskan dalam bentuk berharkat dhammah, rapat. Sementara di sini jazam. Jadi yarhamkum di belakang itu dalam riwayat yang lain ada jazam dan ada juga rapat. Tergantung, kalau kita rapakkan berarti sengaja kita adalah jumlah du'aiyah. Kalau kita jazamkan berarti sengaja kita adalah jawab amar. Jawab amar. Lebih cocoknya di sini kata musonif adalah sebagai jumlah du'aiyah, berarti rapa. Berarti rapa. Karena doa Nabi itu adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan sebahagian daripada asbab-asbab husnul khatimah, anan sebahagiannya, al-mawazabatu ala hazat doa, merutinkan atas ini doa. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan husnul khatimah, ini adalah doa untuk mendapatkan husnul khatimah. Silahkan amalkan doa ini supaya kita mendapatkan husnul khatimah, sebaik-baik penutup. Yang paling ditakutkan oleh ulama-ulama terdahulu adalah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hal ini juga merupakan suatu sifat warisan yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka selalulah berharap, selalulah berdoa, selalulah minta ampun kepada Allah. Karena salah satu yang membuat kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah dosa yang terlalu berlebihan di dalam diri kita. Apa doa yang membuat kita mendapatkan husnul khatimah? Allahumma akrim hazihil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa, salah satu doa yang akan membuat kita mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, muliakan oleh Engkau ya Allah
akan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jombang keindahan pada dua kampung sebagai kemuliaan bagi orang yang telah engkau jadikan kemuliaan itu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya kita baca doa ini, kita hafalkan dengan tujuan semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Kemudian wa minha, dan sebahagian daripada mendapatkan husnul khotimah itu adalah merutinkan atas ini doa antara sunnah subuh dan fardu subuh. Dan baramlo hiyunya tu doa bala baramlo Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni oleh engkau ya Allah akan umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan umat Nabi Muhammad salah satu faktor yang akan membuat kita mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah, sayangi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutup oleh engkau ya Allah akan segala aib-aib kekurangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tempel oleh engkau ya Allah akan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tempel, tambal, tumbuk segala kekurangan-kekurangan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salihkan oleh engkau ya Allah akan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sehatkan oleh engkau akan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pelihara de engkau akan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangi oleh engkau ya Allah akan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan samparono sayang yang umum ya Rabbal Alamin, sayang yang umum yang meratai. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni bagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ampunan yang umum. Ya Allah, lapangkan oleh engkau ya Allah daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan samprono kelapangan yang sagiro, yang cepat. Dan sebahagian daripada doa itu adalah melazimi ini doa. Dan baramlo hiyunya itu doa bala baramlo ya Rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in. Ya Tuhanku, wahai Tuhan tiap-tiap sesuatu, dengan kudrat engkau atas tiap-tiap sesuatu, ampunilah engkau bagi aku akan tiap-tiap sesuatu, dan janganlah menanyo engkau akan aku daripada tiap-tiap sesuatu, dan janganlah menghisap engkau akan aku pada tiap-tiap sesuatu, dan datangkanlah engkau akan aku akan tiap-tiap sesuatu. Doa yang sangat bagus yang harus kita hafalkan demi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Gitu. Semoga kajian Nasaihul Ibad ini berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.